Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Eskom. Tempat tanggal lahir Subang 26 Oktober 1978, alamat Jalan Celak Subang, pekerjaan usaha. Saya sebagai instruktur kewirausahaan program pendidikan kecakapan wirausaha PKW tahun 2021 di LKP Rian Komputer. Baik, saya akan memberikan materi seputar tentang kewirausahaan. Penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Manusia itu bisa merubah cara hidupnya, tapi dengan cara merubah jalan pikirannya. Nasib di tangan Anda. Ini dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama mereka tidak mau mengubah nasib. Jadi nasib itu bisa dirubah ya, asalkan kita mau merubah, insya Allah bakal berubah. Siapakah orang kaya itu? Di Amerika Serikat 99% orang kaya berasal dari 5 kategori, yaitu 74%-nya adalah wirausaha, 10%-nya adalah eksekutif senior, 10%-nya lagi adalah dokter, pengacara, artis, profesional lainnya. 5%-nya adalah salesman dan konsultan, penjualan, dan lain-lain. 1%-nya adalah warisan, olahragawan. Jadi kalau kita semua atau adik-adik sekalian ingin menjadi orang kaya, jadi harus memilih jenis usahanya itu, yaitu untuk berwirausaha ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan bisnis sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan bisnis baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga bisnis yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan ya. Itu mengenai pengertian kewirausahaan. Proses kewirausahaan. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha. Yang pertama yaitu tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha yang baru, yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan processing. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur, atau produksi, atau jasa. Yang kedua, di mana yang kedua ini adalah tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan-jalan. Tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan.
pemasaran, melakukan evaluasi. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Baik, kita lanjutkan. Ini ada beberapa ciri-ciri dan watak wirausaha. Ciri yang pertama yaitu satu, percaya diri. Wataknya yaitu keyakinan, ketidaktergantungan, individualis, dan optimisme. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi, laba, ketekunan, dan ketabahan. Tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Yang ketiga, pengambilan risiko. Wataknya itu kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan suka tantangan. Yang keempat yaitu kepemimpinan, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Itu ya, ciri kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan. Wataknya itu inovatif dan kreatif serta fleksibel. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Pandangan ke depan, perspektif. Menumbuhkan mental wirausaha melalui proses berkelanjutan. Yang pertama yaitu belajar. Jadi pertama itu belajar. Yang kedua selanjutnya yaitu berlatih. Kemudian berikutnya yaitu bertindak. Selanjutnya yaitu sukses berkelanjutan. Potensi kewirausahaan dalam diri seseorang. Yaitu yang pertama harus memiliki karakteristik kewirausahaan. Jadi harus memiliki karakter. Gimana nih karakter seorang wirausaha itu? Yang kedua, harus bisa kemampuan menciptakan. Jadi harus menciptakan nih. Peluang usaha apa nih yang bakal kita ciptakan? Jadi kita harus mampu, harus bisa menciptakan peluang usaha. Setelah kita ciptakan peluang usaha, kemudian kita harus kemampuan untuk mengelola. Kita harus mampu, harus bisa mengelola baik manajemen keuangan dan lain sebagainya ya, produksi atau dan lain-lain, itu harus mampu. Seorang wirausaha itu harus seperti itu. Faktor-faktor yang menunjang karir wanita pengusaha. Ada juga faktor-faktor yang menghambat wanita pengusaha ya. Ini saya yang terangin mengenai faktor-faktor yang menunjang karir wanita pengusaha. Yaitu satu, naluri kewanitaan. Yang kedua, mendidik anggota keluarga. Yang ketiga, faktor adat istiadat. Yang keempat, lingkungan kebutuhan hidup. Yang kelima, majunya dunia pendidikan wanita ya. Yang keenam itu sifat pandai, cekatan, hemat dalam mengatur keuangan. Itu ya ciri faktor-faktor yang menunjang karir wanita menjadi seorang pengusaha. Ada juga sebaliknya faktor-faktor yang menghambat wanita pengusaha, yaitu satu, faktor kewanitaan. Ini sangat pengaruh juga nih faktor kewanitaan. Biasanya
Yang kedua, faktor sosial budaya atau adat istiadat. Yang ketiga, faktor emosional yang dimiliki wanita. Biasanya kalau wanita suka memiliki emosional yang sangat tinggi dibanding dengan laki-laki ya, seperti itu. Nah, ini rencana organisasi dan manajemen. Pertama, latar belakang pendirian perusahaan. Yang kedua, yaitu manajemen perusahaan. Yang ketiga, ketentuan yang menyangkut hukum. Yang keempat, hubungan dengan lembaga pendukung. Yang kelima, lingkungan tempat usaha. Ini kalau lingkungan tempat usaha, andaikan seperti kita mau mendirikan misalkan usaha di bidang ini kaos, itu harus bisa menentukan di mana nih tempatnya. Apakah di biasanya tempat-tempat keramaian ya, seperti di tempat rekreasi yang ada seperti di daerah Subang ini, seperti di Sari Ater gitu ya. Itu kemungkinan untuk penjualannya lumayan ya. Nah, ini kita lanjutkan 8 anak tangga menuju puncak karir wirausaha. Yang pertama, mau bekerja keras. Nah, itu salah satunya itu mau bekerja keras. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Yang ketiga, penampilan yang baik. Contohnya, cara berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, yaitu yakin. Yang keempat itu yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Jadi, kita itu harus mau ya menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan lah kita bisa menambah wawasan ya. Yang ketujuh itu yaitu ambisi untuk maju. Kedelapan itu pandai berkomunikasi. Nah, itu ya 8 anak tangga menuju puncak karir wirausaha. Kita lanjut. Di sini ada ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Yaitu pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Yang ke berapa ini? Yang ketujuh ya. Komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Perbandingan keuntungan dan kerugian berwirausaha dibanding dengan menjadi pekerja. Keuntungannya, seorang wirausaha yang pertama tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan kalau pekerja itu bergantung kepada orang lain. Nah, yang kedua, kalau seorang wirausaha itu mengambil keputusan sendiri. Nah, sedangkan kalau menjadi seorang pekerja, tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi keputusan itu biasanya kalau jadi seorang pekerja itu dari atasan ya. Beda dengan seorang wirausaha, itu kita sebagai pengusaha bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kreativitas dan ide untuk maju berkembang terus. Sedangkan kalau jadi seorang pekerja, kreativitas tergantung lingkungan kerja. Yang keempat, loyalitas terhadap pekerjaan. Sedangkan kalau jadi pekerja itu loyalitasnya terhadap pimpinan. Beda ya. Yang kelima,
pendapatan dirancang sendiri. Nah, besarnya pendapatan diatur sendiri. Nah, sedangkan kalau jadi pekerja, pendapatan ditentukan orang lain. Yang keenam. Nah, ini ya keuntungan yang keenam, sebagai wirausaha itu bebas dalam mengatur irama pekerjaan. Sedangkan menjadi pekerja, yaitu bekerja berdasarkan tekanan dan keteraturan, tidak bebas. Yang ketujuh, nah, yang ketujuh itu mengendalikan orang lain. Sedangkan kalau jadi pekerja, sebaliknya, malah dikendalikan sama orang lain. Yang kedelapan, fleksibel dalam waktu dan tempat. Kalau jadi seorang pekerja itu kaku, baik tempat maupun waktu bekerja, ya. Jadi kalau jadi wirausaha itu sangat fleksibel ya. Mau kerja jam berapa, mau masuk jam berapa. Beda kalau dengan pekerja. Kalau pekerja itu sudah ada aturan, ketentuan ya. Kan masuk jam 7 atau jam 8, itu tidak boleh kurang. Seperti itu. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu kalau jadi seorang wirausaha itu aturan sederhana. Nah, sedangkan kalau jadi pekerja itu aturan ketat. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang ke-10, birokrasi pendek dan mudah. Sedangkan kalau jadi pekerja itu birokrasi panjang dan rumit. Ke-11, prestasi pegawai dihargai, misalnya bonus tahunan, tunjangan prestasi, dan lain-lain. Yang kalau pekerja, prestasinya dan yang tidak berprestasi cenderung dihargai sama. Nah, ini yang terakhir ya, yang ke-12. Jadi kalau seorang berwirausaha itu sangat berpeluang besar ya menjadi orang kaya. Sedangkan kalau jadi pekerja itu sulit ya, sulit untuk menjadi orang kaya. Selanjutnya, tadi keuntungannya, sekarang kita akan bahas mengenai kerugiannya. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian. Kerugiannya, kalau wirausaha itu, yang pertama, kalau ada resiko ditanggung sendiri. Kalau pekerja, kalau ada resiko ditanggung oleh kantor atau perusahaan. Yang kedua, mungkin mudah berganti bidang bisnis. Kalau jadi pekerja, cenderung tetap dalam satu bidang. Yang ketiga, nah ini kerugiannya ketiga, butuh modal atau sumber daya yang harus disiapkan sendiri. Sedangkan kalau jadi pekerja, modal atau sumber daya disiapkan atau ditanggung oleh perusahaan atau kantor. Yang keempat, dibutuhkan kemampuan membaca dan keberanian mengambil peluang yang tumbuh di masyarakat untuk pengembangan usaha. Sedangkan kalau jadi pekerja, kemampuan membaca peluang tidak dituntut bagi karyawan. Yang kelima, jika kurang perhitungan, pengendalian keuangan sendiri berisiko pada kegagalan usaha. Sedangkan kalau seorang pekerja itu pengendalian keuangannya ada di perusahaan. Nah, baik, itulah beberapa contoh ya mengenai keuntungan dan kerugian berwirausaha. Baik, kita lanjut. Ini ada keyakinan diri, kemampuan yang kuat, motivasi yang sukses dapat dibangun dengan merenungi kalimat-kalimat dan baik-baik berikut ini. Pertama, hari ini aku bekerja di tempat orang lain. Besok lusa orang bekerja di tempat aku. Hari ini memeras keringat, menjemur diri. Besok lusa berada di ruangan ber-AC. Hari ini aku mengharap belas kasih. Besok lusa aku memberi belas kasih. Hari ini aku diperintah. Besok lusa aku memerintah.
Hari ini aku menjadi makmum ekonomi, besok lusa aku menjadi imamnya. Hari ini aku menerima zakat, besok lusa aku membayar zakat. Hari ini aku menyandung gaji, besok lusa aku membayar gaji. Hari ini aku menjadi kuli kasar, besok lusa bergelar majikan dan saudagar. Nah, itu ya. Ada beberapa kata-kata yang baik yang bisa kita renungkan. Nah, ini kita itu yang pertama itu harus mempunyai impian. Di mana kita harus bermimpi. Wah, saya ingin jadi orang sukses. Saya ingin jadi orang kaya gitu kan. Kita harus berawal dari mimpi dulu ya. Setelah bermimpi, terus kita komitmen. Setelah komitmen, baru kita action. Nah, setelah action, selanjutnya konsisten. Setelah konsisten, sukses. Ya. Jadi, pertama, saya ulangi lagi, harus mempunyai impian. Yang kedua, harus komitmen. Yang ketiga, harus action. Yang keempat, harus konsisten. Dan kelima, sukses. Nah, sekian ya action deh. Jadi terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di materi kewirausahaan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PKW 2021 LKP Rian Komputer yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari lagi tentang Adobe Photoshop. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang efek siluet yang bisa kita buat di Adobe Photoshop. Baik, kita buka saja aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, kita tunggu. Ya, sudah terbuka. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita gunakan menjadi atau membuat efek siluetnya. Di sini ada beberapa gambar. Tentu saja siluet harus menggunakan gambar atau foto dari samping ya. Nah, di sini kita akan pilih salah satu gambar yang akan kita buat efek siluetnya. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Kemudian kita buka. Nah, di sini sudah muncul ya gambarnya. Kita akan buat efek siluetnya, yaitu langkah pertama kita pilih menu pen tool ya. Kita pilih menu pen tool. Pastikan di sini yang terpilihnya adalah save. Nah, sedangkan untuk warna dalam siluet itu umumnya adalah warna hitam ya. Jadi untuk fill ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke, fillnya sudah menjadi warna hitam. Nah, sekarang kita mulai
seleksi objeknya langsung. Oke, kita seleksi langsung mengikuti bentuk objeknya ya. Nah, di sini akan muncul bayangan hitam. Nah, seperti ini ya. Di sini muncul bayangan hitam. Kalau sekiranya mengganggu, ini bisa dihilangkan. Kalau sekiranya tidak mengganggu saat proses seleksi di sini, maka tidak usah dihilangkan. Hanya jika mengganggu, ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu dengan cara kita lihat di sini ada opacity sama fill. Nah, di sini opacity ini kita buat menjadi 0%. Sehingga bayangan hitamnya hilang. Oke, kita lanjutkan sampai semua atau sampai selesai ke titik awal lagi. Baik, kita seleksi sampai selesai. Nanti kalian bisa lebih detail lagi ya dalam memotong atau menyeleksi. Nah, ini misalkan di bagian ini terdapat lengkungan, kita bisa perbesar dulu gambarnya biar lebih jelas dengan cara tekan CTRL atau Ctrl plus pada keyboard untuk memperbesar gambarnya, sedangkan untuk memperkecil kembali itu tekan CTRL min pada keyboard. Nah, nanti dia kembali ke semula. Oke, kita lanjut sampai ini semua terseleksi ya. Lanjut mengikuti bentuk objeknya ya. Nah, untuk lengkungan seperti ini kita bisa langsung klik di tengah atau di ujung. Kita klik, tahan, kemudian kita lengkungkan seperti ini. Kalau sudah dikira pas, kita lepas. Kemudian tentu saja anchor yang akhir ini harus kita hilangkan ya, biar tidak mengganggu, dengan cara tekan ALT di keyboard, kemudian klik anchor yang tengah. Ini, sehingga anchor yang terakhir itu akan hilang. Oke, kita lanjutkan. Oke, terus sampai kembali ke titik awal ya. Kita seleksi terus. Oke, kita sudah sampai ke sini. Kita buat bawahnya pakai bentuk variasi. Sampai ke sini, pada bagian ini kita lakukan di sini. Oke. Kita hilangkan anchornya, kita kembalikan ke titik akhir, ke titik awal ya, ke titik awal. Sehingga ini
proses seleksinya sudah selesai. Kemudian untuk memunculkan efek siluetnya, oke, kita perkecil dulu layarnya atau gambarnya. Nah, untuk memunculkan efek siluetnya, opacity ini kita buat menjadi 100% lagi. Oke, ini efek siluetnya sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian untuk menghilangkan garis pinggir ini, kita klik saja di tengah gambar ini, kita klik kanan, kemudian pilih make selection, kemudian klik OK. Terseleksi ya. Kalau sudah terseleksi ini, kita tekan Ctrl D ya, menghilangkan seleksinya. Maka garis yang ada di samping, garis yang ada di pinggirnya itu menjadi hilang, kemudian efek siluetnya muncul. Kemudian untuk formatnya, kalian bisa ganti menjadi format JPG. Klik, kemudian pilih tempat penyimpanan hasil jadinya. Misalkan kalian mau simpan di local disk D, kemudian cari nama kalian atau file folder kalian yang sudah dibuat untuk hasilnya. Kemudian kalau sudah, tekan atau klik save. Ini sudah tidak dirubah lagi, sudah jadi ya. Ini kualitasnya sudah high. Kemudian klik OK saja. Setelah selesai, tinggal di-close saja. Seperti itu ya. Selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang pembelajaran CorelDRAW. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan banner atau spanduk. Pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat rangkanya terlebih dahulu. Rangka yang dibuat dari rectangle, ukurannya yaitu 3000 mm atau 300 cm. Tingginya 1500 mm atau 150 cm. Nah, sebelumnya harus kanvasnya itu dibuat sama ukurannya ya. Harusnya tadi dibuat dulu kanvasnya baru rangkanya. Nah, selanjutnya rangka yang kita buat itu menggunakan background ya. Di sini saya menggunakan background yang udah muncul. Kalau belum ada ya biasa diimpor dulu dari file ya. Nah, di sini background yang kita buat itu dimasukkan ke rectangle-nya atau rangka yang tadi dibuat ya menggunakan power clip. Nah, setelah itu lah diatur-atur posisinya. Selanjutnya kita akan mengimpor salah satunya logo ya. Di sini saya akan mengimpor logo dari LKP Rian Komputer. Nah, karena di sini saya akan membuat logo lembaga LKP Rian Komputer ini. Nah, atur-atur posisinya sesuai. Nah, kemudian tulis nama LKP atau LPK dari Rian Komputernya.
ganti jenis huruf dan ukurannya disesuaikan ya. Gunakan jenis huruf itu yang mudah kebaca, jangan aneh-aneh karena ini untuk spanduk ya. Kalau terlalu aneh nanti sulit dibaca. Nah, di sini saya menggunakan kontur, atur ketebalan konturnya, disesuaikan juga. Ini menggunakan kontur ya untuk memperjelas aja sih, memperindah juga. Untuk mendesain banner ini tidak melebihi 3 jenis huruf ya. Setelah nama lembaga kita buat, kemudian selanjutnya itu seperti izin dimasukkan, keterangan-keterangan seperti itulah ya, tinggal diketik lalu diatur posisinya. Nah, di sini saya udah ngetik terlebih dahulu sebelumnya di page sebelumnya, jadi saya tinggal copy paste aja. Nah, sini saya ngatur-ngatur, disesuaikan ya. Warna huruf juga disesuaikan sesuai keinginan. Nah, di sini saya menggunakan garis ya supaya kayak tadi nama lembaga di atas ya, supaya ada garisnya aja sih. Kalau tadi pakai kontur, nah kalau ini pakai garis biasa supaya lebih gampang. Selanjutnya buat rectangle atau kotak apa di bawah ini untuk memberikan nama alamat lembaganya ya. Nah, di sini bentuknya itu sesuai selera aja. Nah, di sini saya buatnya dari rectangle, kemudian diedit sedikit. Nah, kemudian dikasih bayangan menggunakan drop shadow. Nah, kalau bayangannya mau diganti warna silakan, itu sesuai selera juga ya. Nah, selanjutnya kita ketik alamat lembaga kita ya. Atur-atur posisi tulisan, jenis huruf, silakan disesuaikan. Di sini saya mengganti warna huruf menjadi putih supaya kelihatan posisinya, perataannya ya. Di sini saya gunakan rata lab. Kemudian saya memasukkan logo seperti logo WA, logo web, dan lain sebagainya. Tinggal di-import dari gambar ya. Posisikan logo WA, web sejajar sama alamatnya ya. Kemudian selanjutnya kita buat dari rectangle atau dari apapun bentuknya, mau dari elip atau dari poligon itu terserah. Atur pula ukurannya. Di sini saya mengatur ukurannya itu 500 mm, sama ukurannya ya, 500 ke 500. Di sini kita buat beberapa ya. Ini kenapa dibuat untuk ngasih foto, kayak foto kegiatan di LKP kayak gitu ya. Saya impor semuanya langsung biar gampang. Nah, kemudian setelah diimpor ini fotonya di power clip dan dimasukkanlah ke poligon atau rectangle yang tadi kita buat. Nah, satu-satu ya. Kalau posisi fotonya belum rapi ya kita diedit dulu. Edit power clip ya, di bawah gambarnya suka ada muncul. Atur ketebalan dari poligonnya supaya kelihatan aja sih, itu memperindah aja. Enggak juga enggak masalah. Merubah warna garis ya tinggal F12 ya. Selanjutnya kita buat objek dari elip. Objek ini dibuat untuk supaya bentuk logo-logo yang akan kita masukkan seperti logo PowerPoint, Word, Excel, dan Corel itu supaya sama bentuknya semua, karena di sini logonya saya ngedownload beda-beda, jadi
supaya sama ya, gunakan elip ini. Cara memasukkannya sama seperti tadi foto ya, tinggal diklik kanan pada gambar logo tersebut, kemudian nanti ada power clip, dikliklah ke objeknya. Nah, kalau nanti mau diedit tinggal ada edit power clip. Lakukan hal yang sama pada logo-logo yang belum di power clip. Kemudian kita kasih tag menyelenggarakan program ini di bawah izin ya, karena di sini kan kita mau buat spanduk lembaga ya, jadi lembaga ini menyelenggarakan program apa aja. Nah, teks ini kemudian diedit-edit sama seperti tadi, mau pakai kontur atau garis itu terserah, sesuai keinginan, sesuai selera. Nah, di sini kalau saya menggunakan kontur, kemudian atur warna kontur, atur warna huruf. Beda ya, warna kontur itu ada di property bar, warna huruf ada di sebelah kanannya. Kemudian atur-aturlah teks menyelenggarakan program ini. Nah, teks menyelenggarakan program ini disimpan di bawah teks izin ya. Nah, di sini kemudian atur pula ukurannya, karena kan jangan terlalu besar ukuran hurufnya, jangan terlalu kecil pula, karena supaya harus pas porsinya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Untuk logo Word, Excel, PowerPoint, dan Corelnya pun disesuaikan. Terlalu besar jangan, terlalu kecil pun jangan. Setelah kita mengatur posisi logo-logo Word, Excel, dan PowerPoint itu sejajar, kita kasih tag seperti teks Microsoft Word, Microsoft Excel. Atur pula jenis huruf yang diinginkan, ukuran, warna huruf, semuanya disesuaikan. Setelah semua dikasih teks seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan CorelDRAW udah rapi dan udah sesuai, udah diatur dengan sebagaimana mestinya, posisi gambar, foto-foto yang tadi kita masukkan diatur pula, kalau kurang pas tinggal diedit-edit kembali. Kalau dirasa sudah oke, banner yang kita buat tidak ada yang perlu diedit kembali, berarti tinggal di save. Setelah dirasa cukup, banner yang kita buat udah pas, kita save kembali dengan cara klik file save as. Ganti nama boleh, tidak juga nggak apa-apa. Simpan di file dokumen, kemudian tipenya masih sama CDR, versinya masih 17, kemudian save. Sekian video penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan meng-cutting desain yang kita buat, kemudian selanjutnya akan disablon. Sebelum proses itu, kita buat desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat desain yang sederhana aja. Salah satunya cuma teks aja ya. Nah, setelah itu ya silakan edit-edit sesuai keinginan sendiri. Contohnya seperti dibikin bentuk seperti ini ya. Setelah tulisan ini diedit menggunakan envelope. Setelah selesai, kemudian di save as.
Setelah itu pilih tipe filenya DXF AutoCAD, kemudian save menggunakan nama file masing-masing. Nah, setelah di save, kemudian kita buka aplikasi Silhouette. Nah, setelah Silhouette-nya terbuka, kita klik file, klik open, cari file yang tadi kita buat itu disimpannya di file mana atau folder mana. Setelah ketemu, klik open. Nah, kemudian muncul di area kerja mesin ini, kemudian blok gambar atau teks yang tadi kita buat di Corel, lalu grup. Karena grupnya nggak temu, tinggal CTRL G aja. Setelah itu aturlah ukurannya, karena di sini aturannya pasti acak-acakan kembali, nggak akan seperti yang setelah dibuat di Corel. Jadi harus dirubah sendiri, yaitu menjadi ukuran, misalnya menjadi ukuran 20 ke 20. Setelah itu kita harus membalikkan cara klik objek, kemudian klik mirror horizontal. Nah, setelah itu jadi udah terbalik ya posisi tulisannya. Nah, setelah mesin yang digunakan, mesin apa namanya, cutting mat yang digunakan, tinggal pilih, kemudian send, atur. Nah, di send ini kita atur material yang digunakan seperti vinyl glow in the dark untuk polyplate ini, kemudian auto blendnya diatur, porsenya ukurannya. Kalau untuk vinyl glow in the dark itu porsenya 10, speednya 7 itu udah cukup, kemudian fasenya 1. Nah, setelah ini barulah klik send. Ya, kalau dicontoh di gambar itu porsenya itu kecepatannya dikurangi jadi 5 enggak 7. Nah, setelah di send itu, sebelum diklik send itu sebenarnya kita masukin dulu cutting map-nya. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyablonan hasil cuttingan kita yang telah kita buat. Rapikan dulu kaosnya, letakkan hasil cuttingan pas di tengah-tengah ketiak baju supaya posisinya rapih, bagus. Atas bawahnya juga harus rata. Nah, setelah rata baru kita press pipi setelah suhunya mencapai 150. Setelah 150 baru kita lakukan pengepresannya dengan cara di press. Nah, setelah ditekan seperti itu, tunggu sampai 30 detik. Setelah 30 detik baru kita angkat mesin pressnya. Nanti ada bunyi baru kita angkat. Nah, ini setelah ini kita boleh mencabut plastiknya kalau suhunya sudah dingin. Nah, ini udah dingin, barulah kita buka hasil sablonannya. Ini hasil yang telah kita buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara proses pembuatan mug dari proses desain sampai press mug. Pertama yang akan kita buat itu desainnya terlebih dahulu menggunakan rangka dari rectangle tool. Rangka ini kita buat dengan ukuran 210 mm atau 21 cm, tinggi 85 mm atau 8,5 cm. Itu untuk ukuran rectangle. Kemudian setelah itu kita desain semenarik mungkin, salah satunya dengan menggunakan foto kita atau gambar-gambar kartun, itu terserah. Kalau misalnya menggunakan foto, kita lakukan impor foto, cari file fotonya, salah satunya mana ya, nah salah satunya ini. Kemudian tarik, sesuaikan ukurannya, letakkan sesuai keinginan, salah satunya ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan tag, yaitu nama, salah satunya nama ini, sharing corner alumni. Setelah kasih tag ya, tagnya diperindah, salah satunya dengan ganti jenis huruf, ukuran hurufnya dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya bisa dibuat tambah dengan efek kontur. Warnanya disesuaikan, mau seperti logo itu tinggal menyesuaikan. Nah, di sini saya rubah warna fontnya menjadi warna putih. Nah, kalau warna konturnya tetap warna itu. Setelah diatur-atur, kira-kira posisinya udah pas, kemudian kita blok, kemudian grup. Setelah grup, barulah kita gunakan mirror horizontal, supaya karena kita kan proses cetak ya, ini ditransfer ke kertas lalu ke mug ya, berarti otomatis desain yang kita buat harus di mirror horizontal. Kemudian kita cetak print yang digunakan ini Epson tipe L1110 size. Setelah printernya kita atur, nah di sini pengaturan terkait tentang jenis kertas yang digunakan, ukurannya A4, jenis tipe kertasnya itu inkjet paper, kualitinya high supaya bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu oke. Setelah pola dipotong, kemudian tempelkan ke mug, posisikan di tengah-tengahnya ya, pokoknya luruskan sejajar. Press mug disiapkan, tunggu sampai suhu mencapai 360 derajat, baru mug dimasukkan. Nanti ada bunyi bip, baru dimasukkan. Posisikan mug, kertas yang menempel di mug harus ke press. Suhu akan kembali ke 360, ada bunyi bip lagi 2 kali, dibuka dulu, baru tutup kembali, pijit tombol yang paling ujung sebelah kanan. Waktunya 30 detik. Nah, setelah 30 detik ini baru bisa dibuka. Nanti dengan tanda ada bunyi yang cukup panjang. Press mug dibuka, lalu tombol sebelah kanan dipijit kembali. Ini hasil akhirnya mug yang udah jadi.
Sekian video penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan botol tumbler sama gantungan kunci. Rangka yang pertama dibuat yaitu rangka dari tumbler. Untuk rangka ini sebenarnya bawaan dari penjual botol tumblernya ya. Nah, kalau untuk rangka gantungan kunci yang kotak, ukuran yang dibuat itu ukuran lebarnya 34 mm, tingginya 50 mm atau bisa dibalik ya, tingginya 50 mm atau lebarnya 34 mm, itu terserah. Nah, kalau untuk yang bulat ukurannya itu 34 mm ke 34 mm, jadi untuk yang bulat sama ukurannya. Kita buat dua-dua ya, untuk yang kotak kita buat dua, untuk yang bulat pun sama dua, karena gantungan itu dua sisi, jadi satu gantungan kunci itu memiliki dua sisi, jadi kita buat dua-dua. Untuk gantungan yang bulat ini, maaf koreksi, ukurannya 40 ke 40. Atur posisi rangka-rangka gantungan kunci maupun tumblernya serapi mungkin, sepadat mungkin, karena ini cuma untuk tidak menyia-nyiakan kertas yang kosong aja, jadi sehemat mungkin supaya tidak membuang-buang kertas. Selanjutnya desain sesuai keinginan sendiri, salah satunya saya akan mengambil gambar yang dibuat untuk cetak buku sebelumnya ya. Di sini saya mengambil gambar di peg sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau desain tumbler ini menggunakan picture seperti kita mendesain mug ya, tinggal impor aja gambarnya. Nah, kalau untuk saya karena ini gambarnya udah ada, tinggal di copy aja di peg sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal posisikan gambar yang akan kita buat seperti apa. Nah, di sini posisikan gambar itu jangan terlalu atas, karena untuk posisi atas itu biasanya ketutup sama botol tumblernya ya. Dan kita impor gambar untuk penggunaan backgroundnya ya, jadi nggak cuma polos, cuma teks yang kita buat atau foto doang, tapi itu sesuai keinginan sendiri ya, mau pakai background ataupun enggak. Atur-atur ukuran backgroundnya, kemudian kita gunakan power clip supaya background yang kita gunakan membentuk sesuai pola dari rectangle dari botol tumbler ini. Dan desain untuk gantungan kunci sama seperti tumbler juga ya. Kalau untuk kali ini saya yang ambil dari desain dari tumblernya juga ya, tapi kalau misalnya mau beda ya silakan, sama seperti yang sebelumnya. Kalau mau pakai gambar ya berarti gunakan impor. Setelah proses desain selesai, kita selanjutnya print. Printer yang digunakan yaitu Canon IP2770. Pengaturan printernya yaitu paper size-nya landscape, kertas tipenya itu glossy photo paper, quality printernya standar juga sudah cukup. Nah, di sini di print preview terlebih dahulu, takutnya ada yang kepotong, barulah kita cetak. Print, kemudian kita gunakan kertas laminasi dingin ini supaya awet saja hasil gambarnya. Gunakan memberi kertas laminasi ini harus hati-hati ya, takutnya tidak rapih, jadi harus benar-benar hati-hati. Setelah diberi laminasi, kita gunting gambar-gambar semuanya sesuai pola yang udah ada. Nah, sebelum kita
tempel itu kita atur-atur terlebih dahulu, pas-paskan terlebih dahulu, barulah kita kasih double tip di kedua sisi untuk rangka tumbler. Setelah itulah baru kita masukkan ke tumblernya. Nah, sebelum dicopot ya kita atur-atur kayak tadi dulu. Kalau kira-kira udah pas, barulah kita copot salah satu sisinya dulu, tempel, baru sisi berikutnya kita copot lagi. Nah, setelah rapih kayak gini, barulah kita masukkan ke yang beningnya, botol yang beningnya. Barulah kita tekan-tekan sekuat mungkin. Ini butuh tenaga yang cukup kuat ya untuk menekan botol tumbler ini. Ada bunyi 2 kali, itu tandanya udah selesai. Untuk gantungan kunci, buka dulu lapisannya. Nah, ini yang diberi, makanya ada 2 sisi itu ya. Sisi pertama, nah seperti biasa kasih double tip, rapih-rapihkan. Sisi berikutnya pun sama ya, gak jauh berbeda caranya, dikasih double tip terlebih dahulu. Barulah selanjutnya lapisan yang tadi dari akrilik yang tadi, sebenarnya ini harus menggunakan lemnya, tambah lem akrilik di pelindung terakhir supaya padat, supaya tidak copot. Ini hasil akhir dari tumbler sama gantungan kunci. Sekian video penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.